Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhayani dari kelas 3A dengan NIM 60100120012, jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknologi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kritik arsitektur pada rumah tinggal, karakteristik arsitektur Islam pada rumah tinggal. Arsitektur Islam adalah sebuah karya seni bangunan yang terpancar dari aspek fisik dan metafisik bangunan melalui konsep pemikiran Islam yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabi, keluarga Nabi, sahabat, para ulama maupun cendekiawan Muslim. Aspek fisik adalah suatu yang tampak secara jelas oleh panca indera. Dalam hal ini, sebuah bangunan dengan fasad yang memiliki bentuk dan lambang budaya Islam dan dapat dilihat secara jelas melalui beberapa budaya seperti budaya Arab, Cordoba, Persia, sampai peninggalan Wali Songo. Bentuk fisik yang biasa diterapkan dalam sebuah bangunan seperti penggunaan kubah, ornamen, kaligrafi, dan sebagainya. Aspek metafisik adalah sesuatu yang tidak tampak panca indera tetapi dapat dirasakan hasilnya. Hal ini lebih kepada efek atau dampak dari hasil desain arsitektur Islam tersebut. Seperti bagaimana membuat penghuni atau pengguna bangunan lebih nyaman dan aman ketika berada di dalam bangunan sehingga menjadikan penghuni merasa bersyukur. Contoh lain hasil desain ruang-ruang dalam sebuah rumah bisa menjadikan komunikasi orang tua dan anak lebih dekat sehingga membuat mereka rajin beribadah. Kaidah arsitektur Islam yang pertama, di dalam dan luar bangunan tidak terdapat gambar atau ornamen makhluk hidup secara utuh. Yang kedua, di dalam dan luar bangunan terdapat ornamen yang mengingatkan kepada Tuhan yang Maha Indah. Yang ketiga, hasil desain bangunan tidak ditujukan untuk pamer dan kesombongan. Yang keempat, pengaturan ruang-ruang ditujukan untuk mendukung menjaga akhlak dan perilaku. Yang kelima, posisi toilet tidak dibolehkan menghadap atau membelakangi kiblat. Yang keenam, keberadaan bangunan diusahakan tidak merugikan tetangga di sekitar. 7. Pembangunan sampai berdirinya bangunan seminimal mungkin tidak merusak alam. 8. Menggunakan warna yang mendekatkan kepada Tuhan sebagai warna-warna alam. Peran arsitek dalam perencanaan dan perancangan arsitektur hanya untuk lebih teliti dan tanggap terhadap lingkungan. Kepuasan tidak hanya wujud akhir dari tujuan semata-mata, tetapi mampu memberikan kepuasan pemakai secara individu maupun kelompok. Walaupun proses yang penyelesaian komponen bangunan selalu disesuaikan dengan fungsi lingkungan, perkembangan teknologi, dan tata nilai yang ada pada masyarakat, karakter atau sifat suatu bangunan akan memberi dampak pada perkembangan pola hidup kebutuhan manusia dan lingkungannya. Kenyataan adanya dialog antar bangunan dan lingkungannya mengharuskan para arsitek untuk dapat menjadi perencana setidak-tidaknya dapat memahami masalah-masalah lingkungan kota maupun wilayah. Karenanya, perancangan suatu bangunan tidak dapat dilakukan dari perancangan lingkungan maupun kota dan bila mungkin wilayahnya. Terkadang, karya arsitektur tidak untuk suatu tempat cenderung dipaksakan dengan lingkungan yang ada, bahkan mengubah tata ruang kawasan. Kasus ini sering muncul di sekitar kita pada kejadian kecil maupun besar. Dapat dilihat pada gambar yang pertama. Desain rumah hendaknya tidak ditujukan untuk menunjukkan status sosial seorang atau kedudukan atau jabatan. Indah tapi tidak berlebihan atau glamor. Ramah terhadap lingkungan dan hubungan dengan tetangga terjaga dengan baik. Yang kedua, dinding atau pagar sebaiknya tidak terlalu tinggi sehingga membuat rumah terlingkupi dan terkesan sebagai benteng yang memutuskan hubungan dengan tetangga.
dengan catatan masih memenuhi fungsi sebagai pengaman. Pada gambar 2, pintu utama dan teras usahakan tidak diletakkan secara tegak lurus dengan ruang tamu, sebaiknya di samping rumah. Hal ini dimaksudkan agar ketika tuan rumah membuka pintu, seorang tamu tidak langsung melihat isi rumah, melainkan hanya sebagian kecil. Selain itu, desain juga menjaga agar ketika ada seorang tamu dan tuan rumah dalam keadaan tidak siap menerima tamu atau tidak berhijab, aurat tuan rumah akan tetap terjaga. Hal ini juga menjaga dari pandangan orang iseng yang sambil lewat melonggak ke dalam rumah. Selanjutnya, ruang tamu hendaknya tidak bersambung dengan ruang keluarga dan ruang-ruang lain dalam rumah, sehingga aktivitas penghuni tidak bisa diketahui oleh tamu. Ruang tamu harus benar-benar dirancang supaya penghuni tidak merasa terganggu aktivitasnya dengan kedatangan tamu. Selanjutnya, kamar mandi diusahakan mudah perawatannya sehingga kebersihannya tetap terjaga. Pilih bahan yang mudah dibersihkan dan tidak mudah ditumbuhi jamur atau lumut. Yang keenam, letak toilet sebaiknya tidak menghadap kiblat, usahakan menghadap utara atau selatan. Yang ketujuh, sebaiknya meminimalkan hiasan berupa patung dan gambar manusia atau binatang, akan menghalangi malaikat rahmat untuk masuk ke dalam rumah. Selanjutnya itu, sediakan sebuah ruang untuk tempat beribadah atau musola untuk sholat-sholat sunnah, sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi seluruh anggota keluarga. Ruang yang akan memberi ruh dan sumber cahaya ilahi bagi keluarga. Jadi, pendekatan nilai Islam sangat diperlukan untuk menemukan atau mengenali karakter rumah tinggal Islami. Karakter atau sifat dan karakteristik atau ciri-ciri khas rumah tinggal Islami dapat ditemukan dari aktivitas berdasarkan ibadah mencari ridha Allah. Yang kedua, penzoningan berkonsep muhrim sesuai dengan struktur keluarga Islam. Yang ketiga, tata ruang Islami berkonsep akhlak mulia. Yang keempat, seni Islami berupa seni tauhid untuk mendekatkan diri dan mengingat Allah. Yang kelima, bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya dengan konsep rahmatan lil alamin. Konsep ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk mendesain rumah bernilai Islami. Karakter nilai Islami dapat dipengaruhi pada penataan ruang berkarakteristik Islami, merupakan upaya transformasi desain dari konsep yang telah dihasilkan menjadi model desain. Karakter ruang dilatar belakangi oleh sifat privasi dan adab Islam berupa akhlakul karim, dan hakikat rumah tinggal sebagai tempat untuk mendapat perlindungannya di muka bumi juga menjadi penting untuk diuraikan menjadi acuan perancangan rumah tinggal yang bermanfaat untuk mengembangkan konsep yang mendasari peruangan pada rumah tinggal Islami dan pedoman perwujudannya, memberikan pemikiran bagi masyarakat dan pengembang perumahan agar dapat direalisasikan. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.